Ono apa ki ha? Jengi nyuwun tilem wonten kamar pembantu malih Romo. Jelas tidak ada pembantu. Dia ibu kita. Ini harus panggil ibu Yu. Dan ibu harus panggil di Ndoro aja. Yes, sudah. Cuma ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wodono. Kamu saksiku, aku akan nikah. Bakal aku nikah. Ayo. Ampun, Bu. Nek Dimas kuwi nuruti penggawe anak wedok sekolah dhuwur, tundone mengko kepengen dadi bupati. Setinggi-tingginya londo-londo itu memujamu. Kedudukanku di sini lebih tinggi daripada kamu. Harus terbang sebebas-bebasnya. Pas banget besok 21 April kan kita akan memperingati yang namanya Hari Kartini. Setiap tahunnya seperti biasa gitu kan. Dan di tahun ini ada yang istimewa juga karena tadi kita udah lihat sedikit cuplikannya. Film Kartini nih hadir ya kan mewarnai bioskop-bioskop Indonesia dengan pesan yang kental pastinya dengan emansipasi ya kan. Dengan semangat girl power lah istilahnya ya. Hashtag girl power ya. Oke, untuk menambah girl power hari ini kita sudah kedatangan di sini ada Ayu Shita dan Dian Sastrowardoyo. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, seperti tadi Taufik sudah bilang gitu, kalau kita dengar sosok Kartini, pasti yang langsung terbesit di pikiran apalagi perempuan adalah isu emansipasi wanita. Nah, kali ini baru benar-benar diangkat menjadi sebuah film. Apa yang sebenarnya membedakan kisah Kartini di dalam film ini dibandingkan dengan kisah Kartini yang selama ini dikenal oleh masyarakat Indonesia? Kalau buat aku pribadi, aku sih kenal Kartini lewat buku sejarah waktu kita sekolah dulu ya. Dan memang kalau di buku PSPB tuh sosok Ibu Kartini tuh ibu gitu, ibu-ibu banget gitu. Sama dari lagu kali ya Mbak ya? Iya, ibu kita. Oh kayaknya nih Ibu Kartini nih seumuran sama guru sejarah aku nih gitu kan kayaknya gitu. Tapi ternyata pas aku sekarang punya kesempatan untuk mempelajari lebih detail, justru ternyata semua perjuangannya dia tuh dilakukan pada waktu dia umur belasan tahun. Jadi justru dia kayaknya jauh lebih ABG dan jauh lebih milenial. Kalau zaman sekarang sebutnya milenial, jauh lebih ABG daripada yang kita anggap sekarang. Dan itu yang sebenarnya kita coba tampilkan di film kita bahwa Kartini itu sebenarnya namanya trinil, orang yang nggak bisa diem. Trinil itu sebenarnya sebutan buat burung pantai yang nggak bisa diem. Yang nggak mau diem. Jadi dia bisa dapat julukan itu kan pasti ada alasannya dong gitu. Dan ternyata bener pas kita lihat buku hariannya segala macam, dia memang orangnya sangat jahil dan sangat fun banget, sangat ekspresif. Dan kayaknya ini akan menjadi film yang menyegarkan juga untuk ditonton. Iya. Sosok baru memerankan gitu ya. Seorang Kartini berarti kan harus mendalami karakternya juga gitu kan. Dari sosok Kartini ini sendiri sebenarnya yang bisa Dian pelajari apa sih gitu atau yang sangat menginspirasi gitu untuk bisa bisa dibilang mempengaruhi kehidupan sehari-hari juga kali ya gitu. Banyak banget ya kita, apalagi kita sebagai perempuan. Aku tuh gini, ngelihat Kartini yang beliau hidup dia kan lahirnya tahun 1878 dan meninggal tahun 1909, itu kan kayak lebih dari 100 tahun daripada sekarang kan. Dia pikirannya sangat progresif waktu itu dan sangat mendambakan kebebasan. Sekarang aku hidup di zaman sekarang, aku alhamdulillah harus bersyukur banget atas kebebasan yang aku milikin gitu. Kita udah punya, kita sekarang udah bisa menentukan aku hidup tuh buat apa. Kita bisa bikin arti sendiri buat hidup kita. Kalau mereka zaman dulu mereka hidup tuh udah ditentuin bahwa tujuan kamu hidup itu adalah untuk jadi Raden Ayu gitu loh, untuk mendapatkan suami Raden Mas gitu. Buat menikah gitu. Bahkan sekarang ada pilihan untuk perempuan begitu ya, untuk tidak menikah ataupun kebebasan untuk memilih mau menjadi apa gitu. Betul. Tapi tadi sosok Kartini, kalau sosok Kardina ini mungkin bagi beberapa orang belum terlalu melekat. Nah, bagaimana Ayu membawa sosok Kardina ini yang tadi sudah dibilang oleh Mbak Dian jauh sekali udah 100 tahun yang lalu untuk kembali hidup dan benar-benar shaping karakter dari Kardina ini?
Ya, yang kita kenal kan selama ini Ibu Kartini gitu ya. Maksudnya yang paling common diomongin, terus udah gitu. Kalaupun ada pembahasan biasanya itu tentang Head Clover Blood gitu. Tidak pernah satu persatu. Head Clover Blood kan mereka bertiga ya, Rukmini, Kartini, dan Kardinah. Aku pertamanya diceritain dulu nih gitu kira-kira sama bagian penyutradaraan kayak Ibu Kardinah itu perjuangannya panjang, beliau yang umurnya paling panjang di antara kakak-kakaknya gitu, dan beliau punya rumah sakit di Tegal, terus bisa mendirikan sekolah juga untuk perempuan gitu. Jadi setelah aku baca-baca, dan sebenarnya lebih gampang ini karena kan adik-adik tuh biasanya mau nggak mau pasti nyontoh kakaknya gitu ya, pasti look up ke kakaknya, role modelnya tuh kakaknya gitu. Begitupun Trinil dan Kardinah. Aku waktu itu juga melihat Mbak Dian nih bacanya buku apa, kalau udah selesai aku pinjem ya Mbak gitu. Jadi kita udah ada siblings attachmentnya gitu. Gitu ya. Iya gitu. Jadi aku bisa lihat apa yang Mbak Dian lihat, habis itu aku juga baca juga. Jadi ternyata aku bisa mengenal banyak tentang Ibu Kardinah itu karena surat-suratnya Kartini banyak sekali menceritakan tentang adik-adiknya gitu. Dan ternyata keberadaan Rukmini dan Kardinah ini tuh memang sebagai alat untuk menyatakan apa yang menjadi aspirasi dan konsep-konsep yang ditawarkan sama Kartini. Begitu. Nice, ini pasti akan jadi tontonan yang menarik sekali gitu ya. Tapi kalau bicara soal ini nanti akan bagaimana penonton melihat film ini nantinya gitu. Kalau menurut kalian sendiri nih sebagai yang main di situ gitu, cerita yang diangkat di Kartini ini masih bisa dinikmati nggak sih atau masih relevan nggak sih dengan keadaan sekarang gitu? Oh bisa banget, aku bahkan rencana kayaknya mau ajak anak aku kayaknya minggu depan untuk nonton. Jadi ini film yang bagus banget, film ini juga semua umur. Biasanya kalau kita di rumah kan suka ada eyang gitu kan, yang mungkin mau kita ajak nonton apa kita ajak ngapain tuh kita bingung ya mau nonton apa. Nah film ini tuh termasuk film yang bagus banget untuk kita ajak bude-bude, pade-pade gitu ya, eyang. Bahkan sampai cucu-cucu yang udah mungkin duduk di bangku sekolah, ini tuh film yang bisa dinikmati oleh semua umur. Dan ini film ada lucunya, ketawa-tawa bareng-bareng, terus tiba-tiba terharu bareng-bareng. Jadi ini bener-bener film keluarga lah sebenarnya. Ringan dan mendidik ya. Dan tentang keluarga juga. Iya, menariknya itu kalau misalnya kita di buku sejarah biasanya ditawarinnya tuh ya udah yang itu aja, udah ada platformnya sendiri gitu. Sementara yang film ini tawarkan adalah kasih lihat bagaimana perjuangan Ibu Kartini di dalam rumah, bagaimana dukungan dari adik-adik dan keluarganya gitu. Jadi menarik sekali. Harus ditonton karena menarik sekali. Mungkin terakhir ya saya ingin tahu pertanyaan personal. Kira-kira dari Dian dan Ayu yang memang sudah dikenal oleh banyak orang, perjuangan perempuan seperti apa yang diharapkan mungkin di Hari Kartini ini? Singkat saja. Aku berharap bahwa perempuan zaman sekarang bisa meneruskan perjuangannya Kartini dalam arti bisa menentukan mau kemana hidupnya dan bisa menjadikan hidupnya punya dampak yang lebih luas di masyarakat. Kalau Ayu pribadi mungkin melihat, aku tuh jadi ini, jujur aja setelah main di film Kartini tuh jauh lebih jatuh cinta dan jauh lebih mensyukuri apa yang sudah dilewati beliau gitu. Jadi mungkin nonton aja dulu filmnya, jadi pasti nanti akan ke-build sendiri perasaan kayak oh ya Allah ternyata kita tuh dibantu banyak ya sama pahlawan-pahlawan kita. Itu baru satu nih yang diceritain, nanti siapa tahu abis ini malah jadi laku, ada film-film lain yang lebih inspirasional lagi. Pahlawan nasional kita yang lain. Pahlawan-pahlawan perempuan lainnya juga ya. Dan juga laki-laki. Oke, ini sangat ini udah tayang berarti ya? Sudah tayang di bioskop ya, udah bisa dinikmati mulai tanggal 19 kemarin berarti ya. Jadi silahkan tuh buat Anda yang mungkin butuh tontonan barengan sama keluarga, tontonan yang aman pastinya, bisa ditonton oleh semua umur, tonton film Kartini nanti ya. Terima kasih teman-teman. Sudah mampir ke Indonesia Morning Show, seru sekali obrolannya pagi hari ini ya. Ya, selanjutnya kita masih akan melihat informasi penting dan menarik lainnya yang saya jeda, jadi tetaplah bersama kami.